Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan dan melanjutkan pembelajaran daring ini dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Di dalam materi ini, di dalam pembelajaran di dalam pembelajaran sejarah Indonesia ini, yaitu dampak penjajahan imperialisme, kolonialisme bangsa Eropa ke Indonesia. Ini merupakan materinya kelanjutan dari materi sebelumnya, sebelum mengadakan PHB atau penilaian harian bersama. Dampak penjajahan, imperialisme atau kolonialisme bangsa Eropa bagi Indonesia. Imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia, menimbulkan banyak perubahan di dalam kehidupan berpolitik, sosial, ekonomi, dan bahkan agama. Berbagai dampak itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama di bidang politik, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang ekonomi, dan yang keempat di bidang budaya. Yang pertama bidang politik. Penjajah Belanda dan Inggris telah mengubah dasar pemerintahan kerajaan-kerajaan di tanah air dari feodal menjadi modern. Para bupati dijadikan sebagai pegawai negeri dan diberi gaji dan bukan jabatan yang bersifat turun-temurun. Pulau Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan Belanda membagi Pulau Jawa menjadi prefektur. Selain itu, Inggris dan Belanda bahkan ikut turut campur dalam urusan tahta kerajaan. Misalkan saja kebijakannya atau siapa yang menjadi rajanya. Hukum yang dahulu menggunakan hukum adat sebagai pemutus dalam persoalan kemasyarakatan diganti dengan sistem hukum barat. Alhasil, masyarakat mesti menerima kebijakan politik ini tanpa memahaminya. Yang kedua, di bidang sosial. Dengan masuknya bangsa Eropa ke wilayah Nusantara, maka stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi berubah. Bangsa Eropa kini adalah penghuni status sosial paling tinggi, disusul Asia dan Timur jauh, dan yang terakhir bangsa pribumi. Bahkan dalam hal sosial, bangsa pribumi yang sebelum menjadi mayoritas kini menjadi tertindas oleh bangsa Eropa. Mereka tidak lagi bebas mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk kaum bangsawan, istana yang juga mesti tunduk kepada bangsa Eropa. Alhasil, feodalisme beralih dari bangsa pribumi ke bangsa Eropa karena rakyat harus tunduk dan patuh kepada bangsa Eropa. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Penjajah Belanda melakukan berbagai macam kebijakan di bidang ekonomi yang memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, kebijakan itu merugikan bangsa Indonesia, dan yang kedua, kebijakan itu menguntungkan bangsa Belanda sendiri. Belanda melakukan monopoli perdagangan yang dibungkus dengan peraturan-peraturan yang keras dan ketat. Akibatnya, tidak terjadi persaingan dagang yang adil. Justru yang menjadi adalah eksploitasi atas nilai-nilai kemanusiaan dan ekonomi. Kebijakan tanam paksa membuat bangsa Indonesia tidak memiliki alternatif dalam menanam tumbuhan. Bangsa Indonesia hanya menanam tumbuhan seperti yang diperintahkan oleh penjajah Belanda. Di bidang budaya, yang keempat, kedudukan Belanda telah kuat mempengaruhi sendi-sendi budaya Nusantara dan bahkan telah merusaknya. Budaya Barat berkembang secara luas dan melingkupi setiap kehidupan. Contohnya adalah kebiasaan minum minuman keras yang sebelumnya tidak dikenal menjadi dikenal. Selain itu, tradisi Hindu-Buddha dan Islam yang sebelumnya mempengaruhi sendi-sendi kehidupan mulai sedikit tersaingi dengan adanya budaya Katolik dan Kristen yang dibawa oleh penjajah. Penjajah tidak hanya memeluk agama tetapi juga menyebarkan ke penduduk. Bangsa Indonesia mulai mengenal sistem pendidikan dan dikenal dengan nama sekolah. Putra-putra bangsawan keraton menjadi pihak yang pertama menikmati sekolah buatan penjajah Belanda tersebut.
Kebijakan pintu terbuka pada tahun 1870 sampai 1900. Latar belakang pelaksanaan pintu terbuka ini selanjutnya yang biasa disingkat dengan PT atau pintu terbuka. Di Indonesia tidak terlepas dari adanya suatu perubahan peta politik ekonomi di Belanda pada pertengahan abad 19. Perubahan yang pertama adalah perubahan politik di Belanda. Tahun 1850, Partai Liberal Belanda memenangi pemilu. Sebagai pemenang, partai ini berhak membentuk pemerintahan. Popularitas partai ini semakin meningkat. Pada tahun 1870, partai ini bahkan meraih kemenangan mutlak. Perkembangan paham liberalisme di Belanda tidak terlepas dari adanya revolusi Prancis dan revolusi industri. Selanjutnya, dampak kemenangan partai ini dalam bidang ekonomi adalah terciptanya sistem ekonomi liberal, termasuk yang ada di Nusantara. Gagasan dasarnya adalah setiap individu harus diberi ruang seluas-luasnya atau kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa ada intervensi dan campur tangan dari pihak negara. Negara hanya berfungsi sebagai pengawas saja. Jadi sistem ini diyakini akan menimbulkan kreativitas warga negara serta iklim persaingan. Karena bergantung pada modal swasta untuk menggerakkan perekonomian, sistem ini juga disebut dengan kapitalisme. Sehingga dengan demikian kebijakan pintu terbuka rakyat Indonesia untuk pertama kalinya diperkenalkan adanya sistem kapitalisme. Kebijakan yang kedua adalah dengan adanya pengaruh revolusi industri. Revolusi ini yang terjadi sejak 1750 di Inggris telah banyak memberikan suatu dampak positif bagi perekonomian Belanda. Belanda menyambut dengan baik hasil inovasi teknologi di Inggris, di dalamnya termasuk menggunakan mesin-mesin baru dan canggih dalam industri. Revolusi industri di Belanda tidak terlepas dari rencana persoalan bahan mentah dari negeri-negeri jajahan, termasuk yang ada di Indonesia. Sistem tanam paksa memberikan sumbangan penting bagi perkembangan industri ini. Yang ketiga adalah eksploitasi manusia. Yang dimaksud dengan eksploitasi manusia di sini adalah pengerahan tenaga manusia yang diwarnai tipu daya, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan yang mereka alami di perkebunan-perkebunan tersebut. Untuk menjelaskannya, kita dapat mengambil contoh di perkebunan-perkebunan, terutama yang ada di Delhi, ya, di Sumatera Utara sana, dan di lokasi-lokasi pertambangan lainnya. Jadi salah satu kendala di dalam mengembangkan perkebunan di Sumatera di sini adalah sulitnya memperoleh tenaga kerja. Pihak perkebunan harus mendatangkan dari luar daerah seperti daerah Jawa, Madura, dan juga luar negeri, terutama yang ada di Cina, yaitu Semenanjung Malaya dan Cina Selatan. Sehingga hal ini memakan suatu biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi beratnya pekerjaan di perkebunan membuat banyak buruh atau kuli yang telah direkrut dengan biaya yang cukup tinggi itu melarikan diri. Oleh karena itu, para pengusaha berupaya sedemikian rupa agar buruh telah direkrut dengan mahal dan tidak kabur atau ingkar janji. Sedangkan yang keempat, eksploitasi agraria. Eksploitasi agraria ini berdampak dalam bentuk penggunaan lahan, baik lahan produktif yang sedang dikerjakan rakyat ataupun lahan yang kosong yang masih berupa hutan untuk dijadikan perkebunan serta area pertambangan. Pemanfaatan lahan produktif umumnya terjadi yang ada di Jawa, sedangkan perkebunan di Sumatera umumnya menggunakan lahan yang masih kosong. Untuk menjelaskan dampak eksploitasi tersebut, kita ambil perkebunan-perkebunan di Jawa sebagai contohnya. Jadi sekurang-kurangnya ada 4 dampak negatif dari kebijakan pintu terbuka bagi masyarakat Jawa. Yaitu yang pertama, para priayi dan birokrat kesultanan yang disebut patuh menyewakan tanah lungguh yang menjadi sumber hidup masyarakat kepada pengusaha-pengusaha swasta. Sewa kepada pihak swasta asing dianggap lebih menguntungkan daripada yang disewakan kepada petani-petani penggarap. Yang kedua, di lain-lain perkebunan yang mereka kelola, sebelumnya itu rakyat Jawa dijadikan tenaga kerjanya dengan sistem pengupahan serta kondisi kerja yang tidak adil.
Yang ketiga, sebagai masyarakat Jawa dikirim secara paksa ke Suriname untuk bekerja di perkebunan Belanda di tempat tersebut. Yang keempat, para bupati di 18 wilayah karisidenan di Jawa ikut menyewakan sebagian tanah yang berada di wilayah kekuasaannya kepada pengusaha-pengusaha perkebunan swasta asing. Sehingga pada gilirannya hal ini memaksa rakyat di 18 wilayah karisidenan bekerja di perkebunan tersebut. Praktik eksploitasi dalam penerapan kebijakan pintu terbuka membuat kaum humanis bersuara lantang. Mereka mendesak pemerintah Belanda untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Menurut mereka, Belanda sudah menerima banyak dari kekayaan alam Indonesia selama menjajahnya berabad-abad, dan sudah seharusnya Belanda membalasnya dengan memajukan bangsa Indonesia. Itulah gagasan dasar yang mendorong lahirnya politik etis. Kebijakan atau politik etis, selanjutnya yang biasa disingkat PE atau politik etis, mencakup dua bidang, yaitu bidang politik dan bidang ekonomi. Dalam bidang politik, para penggagas politik etis menyerukan segera diterapkannya kebijakan desentralisasi. Sementara itu, politik etis dalam bidang ekonomi yang telah diterjemahkan dalam apa yang disebut Trias van Deventer. Ratu Wilhelmina dalam pidatonya pada tanggal 17 September 1901 dengan tegas menyatakan pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian menuangkan panggilan moral tadi ke dalam apa yang telah disebut Trias van Deventer, yang meliputi yang pertama irigasi, yang kedua migrasi, dan yang ketiga edukasi. Yang pertama irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua migrasi, yaitu mengajak rakyat untuk bertransmigrasi sehingga terjadi suatu keseimbangan jumlah penduduk. Yang ketiga edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Pada bagian akhir materi ini, seperti biasanya kita ada tugas ya, soal-soal yang perlu dijawab ya. Yaitu yang pertama, dari sekian banyak dampak negatifnya, politik etis diakui juga memiliki dampak positif, sekalipun tidak menjadi tujuan Belanda menerapkan kebijakan tersebut. Manakah dampak positif dari politik etis bagi rakyat Indonesia? Pertanyaan kedua, jelaskan dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia di bidang politik dan ekonomi. Yang ketiga, jelaskan politik etis di bidang politik dan ekonomi. Yang keempat, sebut dan jelaskan isi dari Trias van Deventer. Yang kelima, mengapa kaum humanis di Belanda bereaksi terhadap kebijakan pintu terbuka? Ya, silakan dijawab ya, di secari kertas atau folio bergaris ya, kemudian dikumpulkan ke saya ya, di ruang guru di meja saya. Saya beri waktu maksimal 6 hari setelah penayangan video daring ini. Demikian pembelajaran daring untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari banyak bermanfaat dan berguna bagi kita semua, dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.